ta'ala iblisa ing iblis hinam tanah indal nalikane mbangkang ora gelem sapa iblis anis sujudi saking sujud qala dawuh sapa Allah li Adam maring Adam ikhtibaran krana nguji wa betilaan lan ngetes wa tausiatan lan perintah lan tausiah li hifdzi martabati krana menjaga kedudukane Adam. Allah dawuh ya Adam, he Adam al-mukarramu kang den mulyakaken al-masjudu kang den sujudi oleh malaikat. Uskun manggono sira anta sira bimutaba'ati aqlika kelawan mengikuti akale sira al-mauhubi kang den paringaken laka maring sira minal aqlil kulli saking akal kang basa global. Akal kang bahasa menyeluruh, akal kang bahasa kul dudu juz. Wa zaujuka lan bojone sira bimutaba'ati nafsiha kelawan manute dheweke zauj alfa idati kang lumeber alaiha ing atase nafas minan nafsil kulliyah saking nafas al kulliyah. Manggono al jannata ing swarga allati hiya kang utai jannah iku maqarru ahli tauhid nggon tetepe ahli tauhid wa manzilu ahli wala'i lan panggonane ahli asih wa tajridi lan ahli tajrid iku memurnikan diri min arbabil wusuli saking pira-pira kang anggone temeka maring Allah al faizina kang merkoleh kabeh bisyarafil qabuli kelan mulyane den trima dening Allah. Fakula mongko mangana sira wong loro minha saking jannah. Wahdudha lan ngalapa bagian sira min ladzatiha saking enake jannah. Ar-ruhaniyati kang basa ruh min haqaiqiha saking pira-pira hakikate jannah wa ma'arif lan pira-pira kemarifatane jannah wa syuhudati lan pira-pira syuhude kebukai jannah wa kusyufat lan pira-pira kusyufe kebukai jannah ragadan hale enak min haitsu syi'tuma saking arah karep sira wong loro wala taqraba lan aja marke sira wong loro hadis syajarata ing ikilah wit-witan allati hiya ka utai hadis syajarah iku min aghdhiyati nufusikum saking pira-pira gizi panganane pira-pira nafsu sira kabeh wa ahwiyati huwiyatikum wa huwiyatikum lan kemauane pira-pira kemauan asore sira kabeh fatakuna mongko sebab mongko ana sira wong loro bitaqarrubiha kelawan sebab marqi hadis syajarah wa tanawuliha lan merangguli tegese menangani tegese mangan hadis syajarah ana iku minadh zalimina saking kang zalim kabeh al kharijina kang metu kabeh an muqtada amrina saking patrapane perintah kita wa hukmina lan hukume kita al mustahiqina kang hake kabeh litordina maring pengusirane kita wa maqtina lan benduwe kita. Pada pertemuan yang kemarin telah digambarkan bagaimana iblis dialog dengan Allah yang pada akhirnya dengan kesombongannya iblis diusir oleh Allah dari jannah. Setelah mengusir iblis maka ngomongi Adam, awas Adam. Apa awas? Ku singaran iblis kah musuh sira bakal. Musuh sira mempengaruhi anak putune sira sehingga anak putune sira jadi loro. Anak sing meluni ada yang ikut kamu, ada yang tidak ikut kamu dan yang tidak ikut inilah yang dipengaruhi iblis dengan yang ikut selalu berperang. Nah itu. Satu. Kedua, yang namanya Nabi Adam itu diciptakan bukan untuk di sorga, melainkan di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Adam diciptakan di bumi, bukan di sorga. Lah, kenapa di sorga dulu? Untuk memberikan
pelajaran bakale ning bumi demikian. Isinya di sorga apa? If'al karo la taf'al. Lakukanlah dan jauhilah. Ayo. If'al la taf'al. If'alnya adalah kul mangana. La taf'alnya adalah la taqraba hadis syajarah. Makanlah itu if'al. La taqraba itu la taf'al. Kula if'al la taqraba la taf'al. Ini namanya peraturan. Jadi peraturan itu mesti dua. Ada perintah, ada larangan. Yang namanya syariat isinya perintah dan larangan itu berada pada tempat yang sudah penuh dengan unsur-unsur kehidupan. Makanlah yang enak, kan gitu, sehat dan semuanya. Tapi awas, di sana ada permusuhan dari iblis. Jadi fasilitas hidup ada, syariatnya ada, musuhnya ada. Ini yang diberikan pelajaran oleh Allah kepada Adam sebelum Adam melaksanakan sebagai khalifah. Khalifahnya di mana? Di bumi. Wa ba'dama qarada subhanahu iblis. Nah, iblis dengan Adam itu sama-sama melanggar perintah Allah. Hanya kalau bedanya apa sehingga akhirnya tidak sama. Kalau iblis diusir, kalau Adam diterima. Kalau iblis itu membangkang, tidak merasa salah dan merasanya benar, takabur, maka diusir. Kalau Adam begitu ditanya Allah, dia merasa salah dan minta ampunan, maka dia kembali diterima oleh Allah. Paham ya? Satu. Kedua, kalau iblis dosanya dosa takabur, merasa tidak bersalah. Kalau Adam dosanya dosa syahwat, ingin makan. Makanya sama-sama melanggar aturan Allah. Yang satu diterima, kembali diterima, yang satu tidak. Karena yang satu dari syahwat, yang satu dari takabur. Wa ba'dama tarada subhanahu iblis hina amtana an sujud qala li Adam. Setelah Allah mengusir iblis karena tidak mau hormat pada Adam, tidak mau sujud pada Adam, maka Allah lantas berkata kepada Nabi Adam sebagai tes, ujian. Awas ujiannya. Pertama, Adam, tempatilah surga, tempatilah sorga. Kalimat tempatilah sorga bimutaba'ati aklik, dengan mengikuti akalmu. Artinya dengan mengikuti akalmu, kamu saya beri akal, dengan akalmu kamu saya suruh menempati sorga. Awas dengan akal. Dan istrimu itu hanya mengikuti kamu, tempatilah sorga. Apa itu sorga? Maqarru ahli tauhid, tempatnya ahli tauhid. Jadi kalimat sorga di sini adalah tauhid. Untuk menempati maqarru, tempat tauhid adalah dengan akal yang akan menerima syariat. Kalau kamu menerima syariat, tentu menerimanya dengan akal, maka kamu akan mencapai al-jannah, yaitu tempatnya ahlut tauhid, diikuti oleh istrimu. Dah. Di sana fakula min haitsu syi'tuma. Di sana kamu bisa mengambil hakikat-hakikat jannah, ma'rifat-ma'rifatnya, kusyufat-kusyufatnya secara bebas. Orang kalau sudah berada di maqarid tauhid, maka akan ada ma'arif, mengetahui syuhud, kusyuf alam-alam yang lain. Dengan tauhid dia melihat semuanya ini adalah ciptaan.
Tapi awas, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan turuti kemauanmu, jangan turuti nafsumu. Engkau akan keluar dari area perintahku. Kalau orang menuruti nafsu, nafsu ini akan bertentangan dengan perintah Allah. Maka itulah zalim. Enaknya beli tapi benak iya wong zalim itu. Ini tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tempatilah maqarrut tauhid, tempat ahli tauhid. Seumpama ini tempat tempati. Dan di sana kamu bisa mengambil seluruh ma'arif, kemarifatan, musyahadat, ciptaan-ciptaan Allah. Nah, di sana bebas. Artinya bebas, kamu bisa ma'rifat, bisa segala-gala. Tapi awas, harus lepas dari kepentingan hawa nafsu. Sekali saja kamu menuruti hawa nafsu, kamu akan keluar daripada maqarri ahli tauhid. Ku tafsir tinggi. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah fatakuna minadh dhalimin. Kita ning dunya butuh Allah. Allah ngupai cara supaya bisa hubungan dengan Allah dengan syariat. Syariat itu namanya agama. Agama itu isinya if'al dan la taf'al. Ulama khilaf, apakah yang dimaksud sorga itu sorga ning langit? Apa sorga itu tempat-tempat yang indah di bumi? Ada yang mengatakan sorga itu di langit. Ya kalau di langit, masa disuruh keluar? Nggak bisa. Kalau sudah di sorga tidak bisa keluar. Wa ma antum bimukhrajin. Satu. Kedua, sorga yang di langit itu darul jaza. Paham ya? Tempat pembalasan amal. Lah kalau darul jaza masa keluar lagi? Ya bukan. Jadi itu menurut ulama pertama itu di sorga dipraktekkan melanggar keluar nanti supaya Adam ingat kepada surga, ingin ke sorga lagi. Al-bidayah lahiyan nihayah. Asalnya dari surga ke sorga lagi. Ulama yang kedua mengatakan sorga di bumi, taman-taman yang indah-indah. Lah kok ibit turun itu bukan mesti dari bawah, turun itu pindah kedudukan bisa. Kenapa sorga di bumi? Karena sorga yang maksud Adam bukan darul jaza, kan? Bukan negeri pembalasan, lalu negeri pembalasan bukan sekarang nanti. Toh yang namanya jannah di Al-Quran tidak mesti jannah surga. Darul khuldi banyak kan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Surga dari korma dan anggur. Masa surga bungen, surga apa? Surga Jannatul Khuldi. Ya bukan. Itu namanya taman-taman, kebonan-kebonan. Laqad kana li sab'in fi masa laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatul jannatan an yamini wa shimal. Satu. Kedua, terakhir, bahwa memang Nabi Adam tidak dibuat untuk surga, tapi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Adam adalah diciptakan untuk di bumi. Jangan kau katakan Adam diciptakan untuk sorga. Jangan. Yang pertama, harus yakin Adam di bumi. Lah kalau di bumi kenapa di sorga dulu? Oh begini.
Adam itu akan menjadi khalifah, maka harus dilatih dulu. Dilatih, khalifah harus dilatih, diberi bekal. Bekalnya adalah if'al wala taf'al. Fakula minha terusnya wala taqroba. Kula adalah if'al, wala taqroba adalah la taf'al. Ini yang akan berlaku di bumi ini. Kalau masih if'al wala taf'al, maka masyarakat masih tenang. Tapi kalau sudah tidak if'al atau tidak taf'al, pasti hancur, pasti rusak. Fawaswasa mongko menggoda, nibaaken kena. Mongko menggoda ngridu lahuma maring Adam Hawa sapa syaitan. Ai auqa'ahuma nibaaken sapa syaitan huma ing Adam Hawa fid daghdagha ing dalam keasoran bi amri syajarah kelan persoalan wit-witan. Wa in kana ing khale anak apa iqa atau amri syajarah iku waswasatan merupakan waswas aidon muqtadayatul hikmati saking patrapan hikmah al mutqanati kang den kukuaken al ilahiyati kang basa ketuhanan ba'dama wasahuma ing dalam sause perintah ing Adam Hawa sapa al haqqu Gusti Allah Subhanahu wa taala wa nahahuma lan mencegah sapa Allah ing Adam Hawa anhu saking amri syajarah. Walaisalan orang apa gharduhu tujuane setan illa walaisalan orang illa naz'a libasis syana angin nyopot pakaian penjagaan wa taqwa lan ketakwaan anhuma saking Adam lan Hawa. Liyubdiya supaya ngatonakan sapa syaitan ayyudhira memperlihatkan beberakan sapa syaitan lahuma maring Adam lan Hawa ma ing barang wuriya ayyuhtiya kang den tutupi wasutira lan den tutupi opo anhuma Adam Hawa min sauati ma saking kealaan lorone Adam Hawa zakar karo farji allati hiya kang utawi sauat iku muqtadayati basyariyati ma saking patrapane kemanusiaane Adam Hawa wa huwiyati ma lan huwiyae Adam Hawa al batilati kang batal wa ba'dama asyrabahuma lan ing dalam sawise oleh masukaken sapa setan ing Adam Hawa al waswata ing waswasa qala ngendika sapa Allah ala wajh syafaqah. Oh ya niki hebat kapan tafsir saja ini ala wajh taubih. Dan pribadi siraku, kayaknya sih orang. Kenapa sih kamu? Kan sudah saya katakan jangan. Kok maksa? Nah itu arahnya taubih. Kalau ini enggak. Kalau ketika sapa Allah ala wajh syafaqah ing wajah welas wa nasihat wa iradatil khairi lan ngarepaken bagus. Manahakuma rabbuhuma. Wa qala lan dawuh salah. Wa qala lan ngucap. Masyaallah. Wa qala salah. Wa qala lan ngucap sapa iblis syaitan. Manahakuma ora. Katone syafaqo katone. Manahakuma ora nyegah sing ing sira wong loro sapa rabbuma pangerane sira wong loro an hadis syajarati saking ikilah wit-witan al mubarakati kang penuh barokah al muzakiyati kang bersihaken angkum saking sira kabeh lausa basyariyatikum ing kotore kemanusiaane sira kabeh illa ai karahata antakuna angin karena sengit yen tak anak sira wong loro iku malakaini dadi malaikat karone bitanawulihima kelawan merangguli wong loro autakuna atau ana sira loro iku minal khalidina saking wong kang langgeng-langgeng kabeh fiha ing dalem jannah wa ba'da ma nasahahuma
lan ing dalam sawise oli nasihati sapa iblis ing Adam Hawa wa asfaqahuma lan gawe watir sapa iblis ing Adam Hawa wa sami'a lan mirungu sapa Adam Hawa minhu sang iblis ma ing barang sami'a kang mirungu sapa Adam Hawa qasama age-age supata sapa iblis huma ing Adam Hawa ibadaro age-age sapa iblis ilal qasami mari supata takidan krana watakan watarwijan lan mayo akan liqauli mari ucapan iblis iyahuma iya Adam Hawa qailan hale ngucap inni lakuma laminan nasihin ini setune sun lakuma mari sira wong loro iku laminan nasihina yaktine saking pira-pira wong kang welas kabeh al musyfikina kang welas kabeh al muridina kang ngarepaken kabeh khairakuma ing kebagusane sira wong loro fadallahuma mongko guguraken sapa syaiton ing Adam Hawa mongko guguraken sapa syaiton ing Adam Hawa ai asqatahuma guguraken sapa setan ing Adam Hawa an ma'alil izzi saking pira-pira luhure kemuliaan ila mahawi dzulli maring asore kehinaan pira-pira asore kehinaan bihururin kelawan tipuan gharrahuma kang nipu sapa iblis huma ing Adam Hawa bi kelawan hurur ala wajib intiqam ingat atase wajah membalas dendam mauka. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah. Falamma maka sumang falamma sami'a maka sumasana mirungu sapa Adam Hawa qaulahu ucapan iblis wa qabila lan rima sapa Adam Hawa hururu ing tipuane iblis zaqa nicipi sok mangan sapa Adam Hawa asyajarata ing wit-witan mutma'ina hal ngrasakaken kabeh ngerasakan bi kelawan alamat ing atase barang agrahuma kang asal mana nyerang kang ngerusak sapa iblis huma ing karon ingkang ana ilmu maring minas syarafi sang kemuliaan wal khuludi sa'la agrahuma kang memberikan minas kemuliaan wal khuludi lan langgeng wa ba'da madza minha lan ing dalam sause olin ngerasakan sapa wong loro minha saking syajarah badat ay dhaharat pertela lahuma kedua Adam Hawa apa sauatuhuma ay auratuhuma ora te wong loro id naza krono atau id nuzia krono den copot anhuma saking Adam Hawa apa libasut taqwa pakaian takwa wa libasul ismah lan pakaian terjaga. Adam sudah diwanti-wanti, awas Adam. Kamu pegang ya, satu kul, kedua la taqrab. Makanlah, jangan dekati. Mendekati saja tidak boleh, apalagi makannya banyak. wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a. Jangan dekati zina. Bukan jangan melakukan zina. Jangan dekat. Kalau mendekati engkau ngelakoni. Jadi supaya tidak melakukan, dekatinya juga jangan. Jangan dekati pohon itu, nanti kamu makan. Jangan dekati saja, jangan. Nah, kalimat jangan ini larangan. Iblis tahu, dari sinilah saya akan masuk. Dari sinilah saya akan masuk.
Makanya yang berat itu larangan, yang berat itu larangan. Makanya iblis ketika ada larangan, iblis masuk dari larangan itu, paham ya? Fawaswasa lahum asyaitan. Maka iblis masuknya dari persoalan syajarah, karena syajarah ini larangan. Setelah Allah perintahkan Adam dan Hawa mencegah dari syajarah, maka iblis masuk. Untuk apa iblis masuk? Untuk menghilangkan, melepaskan libasus siyanah wat taqwa, pakaian penjaga diri dan ketakwaan. Sebab di sana nanti ada ayat walibasut taqwa dzalika khair. Kalau tafsir yang lain pakaian biasa hilang. Kan maunya kan pakaian walibasuhum fiha harir, pakaiannya sutra. Begitu tergoda hilang pakaiannya. Pakaian hilang, budak gegojot mencari daun-daun untuk menutupi aurat. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani yang hilang adalah pakaian takwanya hilang. Takwa itu pakaian, walibasut taqwa dzalika, pakaian takwanya hilang karena dia menuruti syaitan. Lah kalau pakaiannya hilang kelihatan auratnya. Wong kapan pakaiannya hilang katon auratnya. Katon auratnya. Begitu takwanya hilang, katon dia menuruti hawa nafsu, katon dia orang yang hina. Nah, itu namanya. Liyubdiya lahuma ma wuri anhuma sawatihima qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Jadi iblis, syaitan menggoda Adam untuk melepaskan pakaian takwanya. Tidak punya takwa, dihilangkan. Nah, ya. Iblis menunjukkan kebaikan, gayanya. Mengatakan, wahai Adam, Allah melarang itu supaya kamu tidak langgeng di sini. Sebab kamu itu nantinya untuk di bumi. Pengen langgeng ini kenapa pengen di bumi? Kan begitu. Kan pengen langgeng di surga enak, bumi kamelan. Itu makanya Allah suruh makan ini supaya tidak langgeng di sini. Kalau kamu makan langgeng di sini, kamu tidak ada tugas. Itu. Adam nggak percaya. Percaya Adam itu setelah setannya sumpah. Makanya pada satu kitab ketika Allah bertanya, Adam kenapa sih? Kan kamu sudah saya kasih tahu iblis itu musuh. Kok kamu turuti? Ya Allah, saya tidak menduga Gusti ada orang bersumpah atas namamu kok tidak benar. Saya yakin kalau di mana-mana kalau ada namamu mesti benar. Paham ya? Karena membawa-bawa nama. Nah, itu makanya iblis itu paling dibenci oleh Allah karena menggunakan nama Allah. Adam terpengaruh sumpahnya syaitan. Maka kalimatnya waqasama. Qasama itu wong loron apa wong siji? Wong loro. Doroba. Paham ya? Qatala saling membunuh. Doroba saling memukul. Qasama saling. Apakah Adam sumpah? Tidak. Tetapi kenapa pakainya qasama? Oh, Adam terpengaruh. Adam ikut memperkuat. Terpengaruh. Maka saat itulah qasama. Bagaimana orang sumpah dengan Allah? Masa orang benar? Maka dari sumpahnya inilah Adam percaya dan tergoda oleh syaitan. Bagaimana tergodanya? Dia makan syajarah yang larang, melakukan larangan.
Ketika melakukan larangan berarti sudah tidak takwa. Kan? Ketika melakukan larangan berarti sudah tidak takwa. Tidak takwa itu namanya hilanglah pakaian takwanya hilang. Kalau hilang pakaian takwanya yang kelihatan adalah auratnya. Ya, gitu. Setelah auratnya kelihatan, wa ba'dama nuzi'a, dan dalam sawise den copot opo libasuma pakaiane Adam Hawa, zahara maka pertela opo sauatu ma ora te wong loro, tafiqa tumandang ay akhadha, tumandang sapa Adam Hawa, tumandang iku yaksifani neplokaken nempelaken sapa Adam Hawa, yulsiqani nempelaken Adam Hawa, wa yulziqani nempelaken Adam Hawa alaihima ing atase sauatihima min waraqil jannati saking pira-pira wit-witan swarga, ai asjaril jannah pira-pira godhong-godhong wit-witan swarga. Qila diucapkan godhong apa? Hiya atina buah tin, wa qila al-qarma buah korma. Inap anggur. Wa ba'dama badalan indal sawi ba'dama wa ba'dama bada mae siji kudu pakeun mah. Wa ba'dama bada la indal sawi se oleh pertela minhuma saking Adam Hawa apa ma barang bada kang pertela apa ma nadauma undang-undang huma ing Adam Hawa sapa rabbuma pangerane Adam Hawa muwabbikhon hale meleh-melehaken mukrian halen dodok-dodok. Allah dawe alam annakuma anata orang ngelarang isun ing sira wong loro, anata orang larang isun ing sira wong loro ayyuhal mu'tadiyani he wong kang melanggar karone al musrifani kang israf karone, bukankah aku sudah melarang antil kuma syajarati saking kono wit-witan wa aqul lan ngucap isun lahuma mari sira wong loro lakuma mari sira wong loro yen inna syaitana setuna syaiton lakuma kedua sira wong loro iku aduun musuh mubinun kang pertela ay zahirul adawati kang pertela musuhane. Falima mangka karena apa tasma'a cara apa iki tafsir wali mestinya falima tasma'ani, kenapa nuna dibuang anak amil jazim tak beli lam bukan lam itu lima itu. Falima maka karena apa tasma'a mirungu sira wong loro qaulahu ing ucapane setan wa tattabi'a lan karena apa manut sira wong loro amrau ing pretane setan. Falamma sami'a maka sumasan mirungu sapa Adam Hawa min rabbihima saking pangeran Adam Hawa ma ing barang sami'a kang mirungu sapa Adam Hawa qala matur sapa Adam Hawa mutadarri'aini kena mutadarri'ina wong akeh bae wis ra boleh mutadarri'aini halen DP karone mutadallilaini halen ngasor karone mu'tarifaini halen mengakui karone ala zallati ma ing atase kekeliruane keluputane wong loro ngucape rabbana zalamna Rabbana du pangeran kula ya man hedat Rabbana kang ngopeni sapa man ing kita alal karamati ngas kemuliaan limuqtada fadlika maring patrapane kautamane panjenengan kaanugrahe panjenengan wajudika lan romane panjenengan zalamna nganiaya kita anfusana ing awake kita bimutabati aduwina kelawan manut ing musuhe kita. Kula nyuwun pangapunten wa illam taufir lan lamun orang ngapura panjenengan lana maring kita walam tatadajawaz lan orang ngliwataken sampean anna saking dosa kita orang buang walam tarhamna lamun orang ngrahmati sampean ing kita bifadlika kelan anugerahane panjenengan lanakunanna yaktina ana kita ana iku minal khasirin saking pira-pira wong kang tuna kabeh khusranan azima khusranan kelawan getun tuna rugi aziman kang agung. Fadallahuma maka syaitan menurunkan menghancurkan Adam dan Hawa dari keluhuran ketinggian izz ke bawah kehinaan dengan tipuannya ala wajil intiqam. Apa intiqam? Menipu tapi penuh dengan dendam gitu ya, dendam karena diusir.
Setelah Adam Hawa mendengar ucapannya iblis syaitan dan menerima, maka dia merasakan memakannya. Setelah makan ternyata badat lahuma sau'atuhum, hilanglah pakaian takwa, hilanglah pakaian ismah. Setelah hilang pakaian ismah, dia lari mencari daun-daunan untuk menutupi auratnya. Saat itu Allah memanggil dan menanyainya, wahai Adam Hawa, alam anhakuma, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa syaitan itu musuh kamu? Kenapa kamu turuti? Adam tidak menjawab melainkan merasa salah. Jawabannya dengan penuh rendah diri, Rabbana walamna anfusana, saya salah. Setelah saya salah, wa illam taufir lana, minta ampunan dan minta rahmat. Ini yang membuat Adam bisa diterima. Adam itu dikeluarkan ke bawah, bisa ke atas lagi dengan cara i'tiraf bidzambi wa su'alul maghfirah, merasa salah, hina, dosa, maksiat, zalamna anfusana. Setelah merasa salah, dia meminta ampunan, fa illam wa illa taghfirlana wa tarhamna, baru fajtabahu rabbu, diterima. Jadi orang bisa wusul dengan Allah apabila merasa salah dan minta ampunan. Oleh karena itu di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab-kitab suluk berjalan menuju dekat Allah, maka pasti pertama adalah babut taubah. Tobat dulu, merasa salah, merasa berdosa, minta ampun, lantas ke atas. Itu. Nah, iblis tidak begitu, makanya nggak diterima. Makanya orang bisa dekat dengan Allah sujud itu ke bawah. Dzolamnaan anfusana waqtar. Kitab tasawuf mesti taubat dulu, babnya bab taubat dulu. Orang apabila ingin musuh kepada Allah harus dengan rendah diri, asor, hina. Makanya pertama kali kalimat yang diberikan kepada manusia pertama adalah Rabbana zalamna anfusana, supaya bisa diangkat. Oleh karena itu pertama kali huruf yang membuka bisa dialog dengan Allah adalah ba. Di mana ba itu titiknya di bawah, harokatnya di bawah. Ini adalah rendah diri. Paham ya? Yang berdiri saja sombong, tegak, tidak mau merasakan diri, yaitu alif, dibuang. Bismillah. Alifnya adalah iblis, syaitan, tidak pernah merasa salah, tapi Adam merasa salah, bi ke bawah, rendah diri, baru dia bisa ke atas. Itu pun harus memakai perantaraan, tidak bisa langsung pada Allah, tapi harus memakai perantaraan. Perantaranya adalah bismi dengan asma. Tidak bisa langsung billah, harus pakai asma, harus pakai tawassul. Luar biasa. Gusti Allah itu sangat indah, sangat murah. Setelah maksiat diberi jalan supaya dekatnya, yaitu diberi caranya supaya kamu bisa dekat lagi dengan saya adalah taubat. Hebat. Maka Nabi Adam diberi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Awal pijakan manusia untuk bisa diterima Allah adalah thalabul maghfirah. Ini harus tahu, kamu manusia harus merasakan rendah. Di sana ada Allah yang maha tinggi. Supaya bisa mencapai Allah harus merasa merendah. Zalamna anfusana. Kamu penuh hawa nafsu. Bahkan kamu punya bekal maksiat. Yaitu bekalnya melanggar perintah Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Maka kamu harus minta ampun. Nah, kalimat minta ampun ini bisa mendatangkan rahmat. Makanya ampunan itu selalu dengan rahmat. Rabbighfirli warhamni, ifir ampunan, irhamni rahmat. Wa huwal ghafurur rahim, ghafur ampunan, rahim rahmat. Itu pasti. Maknanya begini. Wahai anak cucu Adam, kamu punya keperluan, kamu punya kebutuhan, kamu punya keinginan yang tidak terhitung. Saking banyaknya. So, jangankan keperluan eksternal, keperluan internal saja. Silakan kamu hitung. Kamu butuh sempurna, sehat, seluruh anatominya, rambut, kepala, jidat, apa ini, pelipis, semuanya. Orang Jawa sih, orang Jawa, rambut, batuk, alis, idep, telapukan mata, cukur, lambe sol, lambe dhuwur, cedak, gorokan, ilat, untu, gusi. Ayo, semuanya punya kemauan dan kemauannya beda-beda. Kemauannya tidak satu, rambut satu, kemauannya banyak. Kebutuhannya banyak. Sisir, peso, minyak, sampo, krimbet. Hanya satu, belum yang lain. Maka jangan dihitung kata Allah. Coba kalau dihitung, ya Allah Gusti, kula njaluk duitnya, lho. Aduh Gusti, boyoke mesti lar teman jare duit kene boyok. Boyoke waras. Hah? Pinggangnya sembuh, perut sakit. Perutnya ya Allah, perut sakit, sembuh, telinga, kepala, terus. Belum kebutuhan ini tidak akan selesai. Jadi jangan dihitungi. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jangan dihitung. Nah, kalau tidak itu caranya bagaimana? Serahkan kepada saya. Saya lebih tahu keperluan kamu daripada dirimu, ya Allah. Saya lebih kalau antar manusia kan keperluan saya yang lebih tahu adalah saya. Kalau Allah tidak, saya lebih tahu tentang dirimu daripada dirimu. Kamu itu di dalam dirimu ada coronanya atau tidak? Kan tidak tahu. Tapi saya tahu kamu ada atau tidak. Saya lebih tahu tentang dirimu daripada dirimu. Serahkan kepada saya. Lah, cara menyerahkannya bagaimana? Cara menyerahkannya adalah dengan thalabul maghfirah, istighfar, minta ampun. Lah kok minta ampun? Iya, kenapa? Kalau ada ampunan, Allah itu welas asih. Sebab minta ampun itu berarti orang yang merasa rendah diri, merasa rendah, merasa salah, merasa maksiat, merasa zalim, itu minta ampunan. Nah, kalau ada orang merasa rendah, Allah kasihan, ngasih rahmat. Rahmat ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan berapapun tercover oleh rahmat. Makanya ada ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat saya bisa mengcover, bisa meliputi seluruh kebutuhan kamu, apapun berapapun ada dalam rahmat.
Rahmat datangnya melalui maghfirah. Maghfirah melalui merasa rendah diri. Oleh karena itu yang perlu maghfirah. Contoh, ada orang datang ke kiai. Kiai, ya, di daerah saya itu nggak ada hujan kering, kerontang, aduh, semuanya mati semua. Kira-kira daerah saya suruh ngamalkan apa supaya ada air, kiai, ada hujan? Istighfar yang banyak. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, yang banyak. Ya Pak Kiai. Belum permisi ada tamu. Assalamualaikum, ya. Gimana, Kiai? Saya itu usaha bangkrut terus Pak Kiai. Jual apa saja bangkrut. Jual garam kehujanan. Aduh ya kehujanan entong. Tolong Pak Kiai kasih wiridan. Istighfar yang banyak. Kata tamu pertama, loh kok istighfar lagi? Permintaannya tidak sama kok wiridannya sama. Wah jangan-jangan Kiai punya wiridannya cuma istighfarnya. Tanya belum tanya ada tamu lagi. Kiai, saya nggak punya anak-anak Kiai, pengen punya anak. Gimana Kiai? Nikah sudah lama. Istighfar yang banyak. Kata tamu pertama, wah bener Kiai punyanya cuma istighfar. Wes Kiai beli wiridan istighfar. Ditakon Kiai. Kami orang tiga ini tujuannya macam-macam. Saya air, ini duit, itu anak. Kok wiridannya sama? Nanti Allah ngasihnya gimana? Jangan-jangan saya dikasihnya anak, orang anak saya udah banyak. Kulan jaluke istighfar. Kulan oli apa? Kulan jaluke banyu. Karena pada istighfar kulan oli anaknya kulan wis akeh. Qala Kiai Daud al istighfar sayyidud doa. Istighfar bibite donga. Asal istighfar, Allah nukan rahmat disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Makanya permintaannya satu dapatnya banyak. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun. Dapatnya apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Udan banyu. Wa yumditkum bi amwalin, dagangnya laris, wa banin, anak. Perintahnya cuma satu, istighfar, tapi dapatnya itu namanya istighfar menghasilkan rahmat. Rahmat itu mencakup seluruh kebutuhan. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Qala thumma lamma sadar mau kali-kali sumasane metu minhuma saking Adam Hawa apa ma barang sadar kang metu apa ma biwaswasati aduwihima kelan sebab gangguwe musuhe Adam Hawa. Amaro perintah sapa Allah Subhanahu wa taala bi ikhraji ma kelawan ngetokaken Adam lan Hawa andari sururi saking negeri kesenangan, negeri kebahagiaan, ila daril ibtilai maring negeri cobaan, wal ghururi lan tipuan. Haitsu qala sekiranya ngendika sapa Allah, ihbitu ay inzilu temuruna sira kabeh wan hattu temuruna sira kabeh ayyuhal mutajawizuna hay wong kang liwati kabeh an hududina saking pira-pira aturane kita aslan wa far'an. Aslan baik bagi asal, wa far'an lan cabang ku anak putu, tabi'an haleman wa matbu'an, tabi'an Adam Hawa, matbu iblis, semuanya keluar metu an maqarril izzi saking gon tetepe kemuliaan wa martabatil itlaqi lan pangkat itlaq wa tajridi. Itlaq niku nguculaken yang lain, wa tajridi bersiakan yang lain, hanya Allah saja. Al khali kang sepi an jamil idhafat sekabian pira-pira sesendean, wa taqidil taqid ila mahallil kauri maring panggonane kaun wal fasad kerusakan, wa manzil bagiran panggonane kelacutan wal inadilan angas. Anu tian mana? Panas.
Setelah Adam Hawa mengikuti dan melaksanakan godaan iblis, maka Adam Hawa diusir dari negeri kebahagiaan memasuki negeri penuh cobaan. Catat, dunia ini cobaan. Tapi kita hanya ngaji cobaan. Ketika ada cobaan temenan, kita tidak merasakan bahwa ini cobaan. Ayo, siapa yang mengatakan bahwa corona ini cobaan? Enggak ada. Coba, hanya kita yang sadar ini cobaan si Gusti Allah, ini cobaan si Gusti Allah. Apa orang-orang begitu? Jadi kita harus tahu bahwa dunia ini adalah cobaan. Allah mengusirnya, turun dari mana? Turun dari maqarril izzi, dari area kemuliaan, area tajrid. Tidak ada apa-apa kecuali Allah. Tajrid dari apa? Kosong dari semua idhofat. Turun kemana? Turun ila mahallil kauni wal fasad. Turun ke bawah, tempat kerusakan, tempat kelacutan, dan tempat kesombongan. Jadi dunia ini adalah al-fasad. Dunia ini adalah al-kaun, al-fasad. Isinya al-baghi, al-inad, sombong, tukaran, gumede, gulet, saling menjatuhkan. Ini dunia. Di sana bagaimana? Di sana ba'dukum li ba'din adu, antar politisi, antar partai musuhan. Ba'dukum karena utai setengah sira kabeh fi dari dunia ing dalam negeri dunia alati hiya kang utai dari dunia iku nasyatul ikhtibari, tempat tes-tesan, tempat ujian, wal ibtilai lan ujian. Libadin manis setengah iku aduun musuh abadan. Masya Allah, musuh antar pejabat, antar pengusaha, antar ini, antar itu, antar tetangga, antar saudara. Sudah diinas. Ba'dukum aduun, ba'dukum li ba'din. Aduh, pasti musuh-musuhan. Kudu sadar. Layar tapi ora ilang opal khusuma tu permusuhan angkum saking sira kabeh aslan babar pisan. Tidak bisa hilang. Nama permusuhan tidak bisa hilang. Apa maning? Masih gelem nih partai wis mesti. Walakum lan ikut kedue sira kabeh ayyuhal mutakhasimun, wong kang saling bermusuhan fil ardi ing dalam bumi ay martai tabiati, pangonane watek. Jadi awas, Imam Syaikhul Qadir Jilani itu mengatakan al jannah ayil qurbu minallah. Jannah itu apa? Dekat dengan Allah. Singaran ardi apa? Ardi adalah marta'ut tabi'ah, tempat angone watak yang sesuai dengan watak ya dunia. Watak manusia biasa. Mustaqarrun ay maudhi'u qararin, panggonan tetep, wa mata'un panggonan enak-enak lan enak-enak, tamattu'un enak-enak, min ladzati ya saking enak-enak ke ardi, wa syahwati lan senengane ardi, ilahin tumaka maring mangsa apa? Ai ilang qidai ajalikum, maring tutuge ajale sira kabeh, mangsa uripe sira kabeh, wang kita ima'alikum lan kebedote nggon balike sira kabeh. Terus bagaimana lagi di sana? Tummalamma tahayyaru, mongko kari-kari sumasane padha bingung sapa kabeh Adam, Hawa, iblis, wa tarabu lan goncang sapa kabeh fi amri ma indal persoalane Adam Hawa, wa fasadi halihi lan rusak tingkai Adam Hawa. Qala ngendika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala munabbihan hale ngelingaken alai maingat Adam Hawa, fiha tahyawuna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Fiha ay fi ardi tabi'ah, ing dalam bumi kewatekan, tahyawuna urip sira bil hayati tabi'iyati kelawan urip kang bangsa watek turu ya turu gitu ya. Ning dunya iki watek. Wa aidan fiha ing dalam bumi tamutuna mati sira kabeh bil mautit tabi kelawan mati bangsa kuwatekan,
Wa min halan saking bumi aidan tukhrajuna den tokakan sira kabeh li jazai ma kasabtum li jazai ma krana menerima balasane barang kasabtum kang lakoni sira kabeh minal khairin nyatane saking kebagusan wasyarika alaan wa taqarrubilan keparpal khairan bagus wa tabaudilan gawe adafi hayatikum indal uripe sira kabeh at-tabi'iyyati kang basawata allati hiya kang utawi hayatikum at-tabi'iyyah iku darul ibtilai negeri ujian wa mazra'atul ajri lan tempat nandur pahala wal jazai lan nandur piwalesan nandur in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Turunlah ke bumi. Di sana awas sudah jelas anak putu Adam gawa syahwat karena syahwat ini yang menuntun Adam melanggar, paham ya? Melanggar dan memakan fuldi syahwat digawa. Di sana juga ada penggoda. Wis ana syahwate ana sing nggoda pisan musuh keselamat yaitu iblis. Maka terjadilah awas. Ada yang tergoda itu, yang digoda itu tergoda, ada yang tidak tergoda, maka terjadilah permusuhan. Pasti tidak akan selesai. Tidak akan selesai. La yartafil khusumatu ankum abadan. Tidak akan selesai. Di bumi itu mustaqar, tempat tetap lan seneng, enak, seneng, nikmat, gemuyu, dansa, joget, segala. Tapi tidak selamanya. Ilahin, ada batas ajalnya. Loh, kalau ajal bagaimana? Berarti mati. Oh, berarti di bumi itu tahyauna fiha tahyauna wa fiha tamutun. Di bumi itu ada hidup ada mati. Itu penjelasannya ajal. Penjelasannya ajal adalah di bumi adalah ada hidup dan ada mati. Kita harus ingat lagi bahwa iblis diturunkan ke bumi. Adam diturunkan ke bumi. Hawa diturunkan ke bumi. Semua kandungan Adam diturunkan ke bumi. Maka antara Adam, Hawa, iblis dan anak cucunya pada satu tempat namanya bumi. Nah, sudah barang tentu di sana akan ada gejolak sebab iblis di bumi dengan penuh dendam akan memusuhi anak cucu Adam. Ini akan terjadi tarik menarik permusuhan. Itu. Nah, disitulah hai Adam Hawa, kami jadikan kamu hidup dan mati. Ada hidup, ada mati. Ketika hidup, kehidupan kamu di bumi inilah kamu yang bermacam-macam. Kamu saya jadikan khalifah, ya, yang mengatur kehidupan itu. Itu luar biasa Gusti Allah. Enak plak ya Gusti Allah, enak. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Yes. Itu di bumi. Di bumi ada yang mati, ada yang hidup, permusuhan terus. Nah, ternyata di bumi ini Allah sudah menyediakan segalanya untuk Adam, untuk anak cucu Adam. Allah menyediakan libas, pakaian. Yang tadinya turun dengan tanpa pakaian, ada libas, ada risha. Luar biasa.
tapi kami kalimatnya anzalna. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa. Isun nurunakan, singaran nurunakan berarti dari atas. Masa Allah menurunkan Samarinda sing langit? Bagaimana itu? Oh, tidak begitu. Kita pakaian dari kapas dari pohon dari bumi, bumi dari hujan dari langit. Ya Allah. Semuanya itu tergantung kepada langit. Maka kita tergantung kepada Khaliqul langit. Gitu ya. Luar biasa. Ya bani thumma qala mau kari-kari dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala munajil hale undang-undang lakum maring sira kabeh fi maqamil imtinan ing dalem maqam paring anugerah wa ta'didin ni'ami lan milang-milang pira-pira kenikmatan wal ihsan kebagusan lituwazibu supaya netepi sira kabeh syukrani ami ing mensyukuri pira-pira nikmat Allah wa tudawi mulan nglanggengi sira kabeh ala inqiyadi ngasmanut ing Allah wa ta'ati lan taat ing Allah ba'dama sadar indam sawise oleh metu angkum saking sira bial kufru kekufuran wal furu jalan metuan muqtada amrihi saking patrapane pentahe Allah wa nahyi lan larangane Allah. Allah berkata hal ini dari sudut pandang dari sisi imtinan, yaitu Allah maringi anugerah, maringi kenikmatan supaya bisa bersyukur. Coba kamu keluar dari sorga, apa? Ketika kamu keluar dari sorga, falamma dzaqash syajarata badat lahuma sau'atuma, pakaiannya hilang. Jadi pertama adalah persoalan pakaian. Maka Allah di sini mengatakan qad anzalna alaikum libasa. Merupakan sebuah kenikmatan supaya kamu tidak kufur, terus taat kepada Allah. Allah berkata, ya bani Adam, he anak putu Adam, al-majbulina kandan watakakan kabeh ala fitratil khilafati ngase fitrah kekhalifahan kepemimpinan wa niyabati dan kepemimpinan. Qad anzalna teman-teman nurunaken kita mim maqami judina saking maqam lomane kita alaikum ing ngatai sira kabeh libasan ing pakaian aklan ing akal mudabbiran kang bisa mengatur. Libas manane akal. Syadqa qadir manane akal. Yuwari kang nutupi apa libas wa yasturulan nutupi apa libas bitadbiri kan pengaturane Allah nutupi sauatikum ing ora tesira wong loro muqtadayati basyariyatikum ing patrapane kemanusiaane sira kabeh wa bahimiyatin kebinatangane sira kabeh wa aidon wa habna maringi kita lakum kanggo sira kabeh min ghayali tutfina saking katoge was welase ingsun rishan ing suwiwi ing wulu mana wulu ma'rifat pira-pira kemarifatan wa haqaiqal pira-pira hakikat nuzayyinukum kang menghias isun ing sira kabeh wa numayyizukum lan bedakan isun ing sira kabeh biha kelawan haqaiq anjamil makhluqat saking sakabehane pira-pira makhluk wa nastakhlifukum lan gawe khalifah isun ing sira kabeh bisa babiha lan sebab ma'arif lan haqaiq min baini sa'il bariyati saking sakabehane pira-pira makhluk. Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa utai pakaian takwa menjaga diri an maharimillah sing pira-pira haramane Allah istinabiran ngadoi an manhiyat ing kecegahane Allah iku khairun luwih bagus lakum sira khairun bagus lakum sira kabeh wa haqiqun dan bener di fitratikum kedue fitrah sira kabeh falaikum maka netepana sira antal basuha jentang nganggo sira kabeh ing libas wa tatahaffadulan gawe pengergesaan sira gawe penjagaan sira biya kelan libas amma saking barang la yaliku kang ora patut apa bimartabatikum kelawan kedudukan sira kabeh wa fitratikum lan fitrah sira kabeh
Zalika timengkono takwa ay takwa iku khairun bagus lakum kudu sira kabeh in aradtum lamun ngarepaken sira kabeh antasilu yen tatumeka sira kabeh ila martabati tauhid maring pangkat tauhid allati jubiltum kanten watekaken sira kabeh di ajliha krana arahe martabati tauhid. Zalika timengkono al-mazkur kang wis den tutur iku min ayatillah sing pira-pira ayate Allah adzallati kang nuduhaken alas istiqlali ngasing dewekane Allah fi uluhiyatina ketuk kepangerane Allah wa rububiyati kepangeranane Allah innama anzalaha aing pasti nurunakan sapa Allah ha ing ayat alaihim ing atase wong la'allahu supaya wong iku ya zakkaruna nampa pitutur kabeh roja ayat tadakkaru karena dengan harapan yen nampa pitutur kabeh ni amau ing eling kabeh ni amau ing pira-pira mati Allah fayarifu mongko ngaweruhi sapa wong almun imak indat kang paring nikmat wayang kasyifu lan kebuka sapa bi tauhidi kelan tauhid ing Allah. Ya bani Adam, wahai anak putu Adam yang saya jadikan untuk dipersiapkan menjadi khalifah. Jadi yang dia mau anak cucu yang disebut dengan khalifah. Qad anzalna alaikum libasa. Kamu saya turunkan ke bumi dan kamu saya bekali akal. Kamu saya jadikan di bumi, jadikan blok. Bumi ini penuh dengan bahan-bahan, bahan baku, olahlah, paham ya? Wasta'marakum fiha, diolah. Ngolahnya cara apa? Dengan akal, dengan ilmu luar biasa Gusti Allah. Nyah bumi nggo sirah, olahan karo akal. Jadi ini Allah memberikan kecerdasan, memberi kail, bukan memberi, tidak memberi ikan, tapi memberi kail. Ya Allah, zaman bengen, zaman dahulu nggak ada itu pohon mangga, cuma satu. Sekarang mangga di mana-mana. Itu kan diolah. Dulu itu 10 tahun belum berbuah, sekarang 2 tahun berbuah. Kelengkeng di sini banyak. Itu namanya diolah. Ayo. Pohon apa saja, kelapa, mangga, jambu, apa saja masih 2 tahun 3 tahun buah 2. Itu siapa? Itu karena diolah. Dengan apa? Dengan akal. Yang diolah ada. Siapa yang memberikan bahannya? Allah. Siapa yang memberikan alat mengolahnya? Allah. Kepada Adam. Adam yang dulu akalnya hilang. Adam yang dulu ketakwaannya hilang. Sehingga melanggar. Sekarang diberi akal untuk mengolah. Itu namanya khalifah. Jadi orang menjadi khalifah harus menggunakan akal untuk mengolah. Luar biasa. Kamu saya beri akal Adam. Agar kamu bisa menutupi kebahimiyahnya. Kebinatangannya. Sebab manusia juga binatang. Hanya hayawanun binatang sama. Apa bedanya manusia dengan binatang yang lain? Yang manusia tidur, binatang tidur. Manusia makan, binatang makan. Manusia tidur bareng, binatang juga tidur bareng. Manusia punya anak, binatang punya anak. Sama. Manusia punya syahwat, binatang punya syahwat. Hanya bedanya manusia punya akal, binatang tidak punya akal. Itu yang membedakan. Saya kasih libas akal dan juga saya kasih rish. Apa risha? Risha itu ilmu dari Allah. Ya. Jadi akal dan ilmu supaya membedakan antara kamu dan makhluk yang lain. Paham? Ada orang tidak bisa naik motor. Tapi ada monyet pinter naik motor. Tetap lebih mulia manusia yang tidak bisa naik motor daripada monyet yang bisa naik motor. Sebab tidak ada akal. Coba kalau punya akal. Manusia dipelajari naik motor bisa. Monyet dipelajari bisa. Oke. Manusia yang bisa tadi bisa memberikan pelajaran kepada yang lain, tapi monyet tidak bisa memberikan pelajaran kepada monyet yang
lain. Ini warisan. Paham? Jadi bukan akal saja, tapi warisan. Ilmu-ilmu yang lain. Nah, walibasut taqwa dzalika khair. Akal yang dipakaikan kepada kamu agar kamu bisa mempertimbangkan mana yang haram, mana yang boleh, dan itu namanya takwa. Dan pakaian takwa itulah yang baik bagi kamu. Apabila kamu ingin sampai kepada martabat tauhid. Di manusia itu adanya kitab dan adanya nabi untuk kembali kepada martabat tauhid. Semuanya ke martabat tauhid. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Allah memanggil manusia itu banyak. Ya ayyuhan nas, manusia. Terus ya qaum. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ada lagi ya bani Adam. Ketika disebut Bani Adam, itu anak cucu Adam agar mempunyai langsung pemikiran saya anak cucu Adam dan Adam punya musuh dihancurkan oleh setan. Ya, nah itu. Jadi agar ingat bahwa dulu Adam dijerumuskan oleh setan, maka perlu sekali ya Bani Iblis mau menggoda bapak saya. Ingat. Dulu bapakmu, ibumu pakaiannya hilang oleh setan. Sekarang Allah menurunkan pakaian untuk kamu. Itu artinya pertama kali dosa yang dilakukan Adam adalah berakibat hilangnya pakaian. Anzalna alaikum libasa. Allah menurunkan libas, pakaian. Menurunkan itu dari atas. Apakah Allah menurunkan pakaian kita levis dari langit? Oh tidak. Tidak. Sarung baju levis kita itu dari kapas, benangnya dari pohon, pohonnya dari tanah, tanahnya dari hujan, hujannya dari langit. Nah, ini artinya anzalna. Maka bukan pakaian saja. Wa anzalalakum minal an'am. Sapi Jawa. Sapi kok anzala? Berarti sapi sing langit. Oh bukan. Bisa sapi itu dari makanan dari tumbuh-tumbuhan dari bumi dari hujan dari langit. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab dari langit. Artinya kita penduduk bumi itu harus tunduk segala-galanya dengan aturannya lah. Aturan langit, aturan yang atas, aturan Allah. Lah aturan Allah ternyata cuma dua, if'al wala taf'al. Ada lagi ayat wa anzalnal hadida. Allah menurunkan besi, tapi bukan menurunkan dari langit. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Allah menurunkan pakaian untuk menutupi aurat-aurat yang berupa aurat fisik. Tapi juga Allah juga menurunkan pakaian-pakaian yang menutupi non fisik. Fisik pakaian ini yang dikan melalui tadi
kapuk, kapas, tubuh-tubuhan, tapi juga menutupi apa? Aurat yang non fisik. Apa aurat non fisik? Adalah kemanusiaan. Sehingga disebut orang soleh, orang mulia itu karena ditutupi dengan apa? Libasut taqwa. Libasut taqwa. Baik libasul fisik, libasul jasad, atau libasul maddah, atau libasul taqwa, itu dari Allah. Yang disebut qad anzalna 'alaikum libasa. Warisha, secara fisik warisha itu apa? Warisha itu elar, swiwi, bulu. Manuk itu bulunya macam-macam. Kuning, abang, hijau, beket, hijau, kenari, abang, kuning, kepudang. Apa? Untuk keindahan. Tegese manusia itu cukup kan pakaian putih semua. Kenapa sih ada batik, anak abang, anak hijau? Ini arane warisha. Jadi kalau libasa yuwari sawatikum, kita beli pakaian putih dibuat cukup. Tapi anak sih lurik-lurik, totol-totol, gambar wong, gambar beca, itu namanya warisha. Lah, kadang-kadang kita lihat burung. Burung itu ana sing pantes, ana sing ora pantes. Perkutut pantesnya ya kayak kuning. Orang usah kuning, perkutut kok kuning, ya kayak kepudang gue. Ya, nanti kepudang ya kuning, masa kepudang kok hijau? Begitulah manusia, ada pantes-pantesnya. Anak manusia sing dinggone batik beli pantes ya anak. Ada. Los main manusia tinggal pakai batik nggak pantas, pakai hijau nggak pantas. Wah, ada manusia pakaiannya kok abang merah, ada. Orang negro, orang hitam itu pakainya pantasnya juga merah, hitam, bolang-bolang itu pantas. Ada yang orangnya kecil, pakainya itu blok-blok besar-besar, ya nggak pantas. Itu namanya warisha. Warisha itu sesuai dengan kepantesannya. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Lu ternyata di dalam surat ini juga ada mengatakan, enggak tahu nomor berapa itu. Ini surat apa sih? Surat A'raf ya. Ada lagi wal khaila, wal bighala, wal hamira. Ada jaran, ada himar. Itu untuk manusia. Binatang-binatangnya ada nih. Wadzalna lahu faminha raqubuhum minha yakulun. Ada sing kanggo ditumpaki jaran, rangka, diterkenal. Soto jaran ya ada. Empal jaran, yang empal sapi, empal jaran. Karena litar kabura. Wa minha yakul anas kanggo mangan, empal sapi, sop, buntut dan lain sebagainya. Kita harus tahu di sana libas ada dua, ada libasul jasad, ada libasul ruh, yaitu libasul taqwa. Tapi di sini untuk kembali mencapai Allah adalah walibasut taqwa dzalika khair. Karena setelah diusir jauh dari Allah, pengen dekat lagi kepada Allah harus pakai libas, yaitu pakainya libasut taqwa. Tapi orang libasut taqwa ya sudah nggak usah pakai libasul jasad, buta-butanya nggak bisa, harus ada pakaian jasad juga. Jadi kedua-duanya harus ada, yaitu antara jasad dan roh. Antara jasad dan roh, libasut taqwa wa libasut taqwa dzalika khair ya bani Adam wallahu a'lam.